Alhamdulillah. Di mana-mana acara yang selalu disebut masjid Bapak Ibu. Alhamdulillah. Semua nikmat yang diberikan Allah, dari mulai nafas, dari mulai paru-paru, sampailah anak cucu sehat, semuanya itu tidak bisa dibalas. Tapi kata Nabi, bisa dibalas dengan satu kata, yaitu Alhamdulillah. Makanya zikir yang bisa memberatkan timbangan mizan hari kiamat, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa bihamdihi itu pun juga maknanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun panas terik, Alhamdulillah. Walaupun berpeluh berkeringat, Alhamdulillah. Walaupun suara saya tak kedengaran karena kipas angin macam helikopter, Alhamdulillah. InsyaAllah Allah kasih kebaikan, Alhamdulillah. Yang kedua, majlis ini tidak diridhoi Allah kalau tidak berselawat. Maka kita pun mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sudah berselawat, sudah. Al-adab fauqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa itu adab? Laisa minna, tidak diakui umat Muhammad, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Tak hormat kepada yang tua, tak sayang kepada anak-anak, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Bambu Kuning, kemudian Bapak Heri, Ketua Panitia, Ketua Masjid, kemudian para seluruh pengurus, alim ulama, ciri pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, Pak Haji Jalal, sahabat saya dari Kementerian Agama. Kami jumpanya setahun sekali, MTQ aja. Kalau MTQ baru jumpa. Tadi begitu menengok beliau, langsung saya ingat MTQ. Jadi di Pekanbaru ini macam-macam kawan saya. Ada yang jumpanya setahun sekali, ada yang jumpanya 5 tahun sekali. Itu kalau pas musim kampanye aja. Macam-macam. Yang baik semuanya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Besok hari Rabu, setelah itu Kamis, habis itu Jumat. Jumat sudah masuk 29 Sya'ban. Lebih kurang pukul 3 hari Jumat, menurut ilmu astronomi, ilmu orang baratnya astronomi, ilmu orang Islamnya ilmu falak, ilmu tentang peredaran matahari, bintang, bulan, planet-planet. Maka hari Jumat itu nanti sore, penampakan anak bulan lebih kurang 8 derajat. 8 derajat. Sepakat 6 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan Patani, Moro Filipina, bahwa kalau di atas 2 derajat mungkin imkanur ru'yah. Ada namanya wujudul hilal, ada namanya imkanur ru'yah, ada namanya ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, menengok hilal dengan mata. Imkanur ru'yah, mungkin dilihat. Kalau menurut ilmu astronomi di bawah itu ada orang mengaku melihat, maka ilmu falak mendustakan mata dia. Tapi nanti hari Jumat itu 99,9% kemungkinan nampak anak bulan, karena menurut ilmu astronomi 8 derajat. Bapak Ibu yang tak nyambung, minum aqua. Kalau dulu ada tesis mahasiswa IAIN Susko, orang Melayu Indragiri Hulu menengok anak bulan. Saya tengok baca skripsinya. Katanya orang Inhu dulu menengok anak bulan pakai kain tipis, dibentang kain tipis, nampak anak bulan. Sekarang tak perlu lagi, karena Pemprov Riau sudah membeli teropong untuk mengintai anak bulan.
dipasang di gedung Surya Dumai dulu, karena itu dulu gedung tertinggi. Apakah tahun ini dipindahkan ke tempat lain? Wallahu a'lam. Untuk meneropong anak bulan hari Jumat itu nanti, Jumat sore menjelang tenggelam matahari. Harga teropong tuh 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Asal dipasang asok aja nampak. Ustadz nih bercanda apa serius? Nanti tetap ikuti Jumat malam Sabtu sidang isbat. Kumpul NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, semua ormas-ormas Islam, Al-Irsyad, semuanya bersidang isbat. Nanti berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong. Pernah tak Bapak Ibu menonton acara live? Kalau mau nonton, hidupkan TV One, jangan Metro tipu. Kafir punya itu. Berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Pekanbaru. Pernah? Belum. Biasanya dari teropong yang ada di timur Indonesia, di Sulawesi. Pernah dari Jakarta, Cilincing. Terserahlah. Yang penting sidang isbat menetapkan bahwa besok hari Sabtu puasa. Maka malam itu nanti kita pun mulailah kumpul ramai-ramai, sholat, namanya sholat tarawih. Sebelum isya biasanya sudah diumumkan. Malam pertama Jumat malam Sabtu saya tausiah di masjid dekat rumah saya. Sengaja saya pilih masjid dekat rumah dulu supaya masyarakat tak kehilangan. Mana ustadz itu? Lebih banyak terbang daripada hinggap. Nanti dirubah orang nama saya. Ustadz siapa tuh? Ustadz Somad? Bukan. Jadi Ustadz Toib. Masa itu malam pertama di masjid dekat rumah saya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam itu, maka beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan ini, masyarakat jamaah masjid alhamdulillah memasang umbul-umbul, memasang baliho, memasang foto-foto, memasang macam-macam. Bagaimana kita menyambut Ramadan ini? Maka sudah ditulis hampir di setiap masjid. Saya tadi sholat asar di Masjid Kuba. Jauh betul Ustaz, dekat Madinah itu. Masjid Kuba, Dokek Play Oper, Harapan Raya, sebelah kiri. Bapak Ibu yang mau sholat di Masjid Kuba, saya sholat. Tertulis besar-besar, marhaban ya Ramadan. Marhaban diambil dari kata rahaba. Rahaba artinya tanah lapang. Marhaban, hati kami lapang menerima Ramadan. Makanya saya tadi datang disambut dengan marhaban. Dulu ustaz-ustaz ceramah, Habib-habib, buya-buya datang disambut marhaba ayyanur. Marhaba artinya hati kami lapang. Pengurus jamaah masjid alhamdulillah hatinya lapang menyambut Ustadz Abdul Somad. Mana buktinya? Bolu Kumojo keluar 2 piring. Masya Allah. Cuma sayangnya plastiknya tak dibuka. Udah dibuka udah. Hati jamaah lapang. Apa buktinya lapang? Parkir disediakan. Untuk Ustadz parkir VVIP di depan. Tapi saya tak berani parkir di situ. Kenapa? Kendaraan itu sudah tak dicuci 2 hari. Malu saya parkir jauh-jauh. Itu artinya lapang. Makanya ada mahasiswa nyambut saya waktu acara seminar. Begitu saya turun di parkir hotel, jumpa, apa kata mereka? Welcome Ustadz. Apa yang dia bilang? Welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya elok, baliknya saya pakai welcome. Awak makan sambal belacan pakai welcome? Bukan saya anti bahasa Inggris. Silakan yang ikut kursus TOEFL bahasa Inggris, yang tak pandai bahasa Inggris, silakan pergi ke kampung Pare. Kawan saya pergi ke Pare 3 bulan, balik alhamdulillah lancar bahasa Jawanya.
Pripun kapare apik wis pirang-pirang dina ora teko kene ya. Hebatnya Pari, namanya kampung Inggris. Bahasa Inggris silakan, tapi jangan ikut-ikut tradisi orang kafir. Orang Islam itu kalau datang marhaban, ahlan wa sahlan. Ahlan artinya keluarga, sahlan artinya mudah. Ahlan wa sahlan, kau datang kuanggap sebagai keluarga dan segala urusanmu mudah. Gitu. Jadi ada maknanya semua. Bahasa kita ini agak kurang maknanya. Selamat datang Ustaz, saya tak mau disebut selamat datang. Datangnya selamat, baliknya maka ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda kita. Tapi menyambut puasa ini bagaimana? Cukup menulis baleho saja, marhaban ya Ramadan, selamat datang. Bukan, itu sudah bagus untuk ngasih tahu orang-orang yang tak pernah perhatian pada bulan-bulan Arab, bulan-bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Dia perhatikan, oh ternyata kita udah dekat lagi puasa. Jamaah masjid alhamdulillah hatinya senang menyambut puasa, menengok baleho marhaban ya Ramadan, senang hatiku Pak Ustaz. Tapi sebagian lagi begitu menengok marhaban ya Ramadan, gatallah kepala. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi awak makan lontong sayur. Tapi Bapak Ibu senangnya bukan main. Kenapa? Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bagaimana cara menyambut Ramadan ini? Ada menyambut Ramadan dibuatnya musabaqah. Musabaqah apa? Musabaqah solawat, supaya anak-anaknya nanti malam Ramadan pandai bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Anak siapa itu? Anak saya yang menang lomba musabaqah selawat kemarin. Oh, hebat selawatnya Pak. Iyalah, siapa dulu yang mengajar? Bapak yang ngajar? Enggak, guru MDA dia. Oleh sebab itu maka musabaqah. Musabaqah artinya perlombaan. Ada pula menjelang Ramadan ini dibuat musabaqah. Lomba apa? Lomba menangkap itik. Ada di beberapa kabupaten lomba menangkap itik. Saya dimintakan dalilnya, tolong carikan dalil, belum dapat saya sampai sekarang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Tayalisi, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Belum dapat lagi tentang hai orang beriman, lomba menangkap itiklah kamu. Tapi mungkin itu adat tradisi budaya Melayu. Karena kita kan orang Melayu tinggal di tepi sungai. Ini Provinsi Riau ini dibelah oleh 3 sungai. Di atas Sungai Kampar, di bawah Sungai Siak, di bawahnya lagi Sungai Rokan. Ketiga sungai inilah yang tembus ke Selat Malaka. Lalu kemudian di tepian sungai inilah orang-orang Melayu. Rumahnya di tepi sungai. Makanya ada acara mandi balimau di tepi sungai. Mandi bersih-bersih. Banyak pertanyaan ke saya, Pak Ustaz, apa hukumnya menyambut Ramadan dengan mandi? Baguslah, mandi tak nunggu Ramadan. Pula mandi menunggu Ramadan. Mandi ya tiap hari mandi. Apalagi musim-musim panas begini, kalau tak mandi bau jin. Mandi bagus. Kenapa mesti pakai limau Pak Ustaz? Zaman dulu belum ada sampo. Kalau tak pakai limau, saya pergi ke kampung Talang Mama. Waktu kami naik sampan di tepi rakit, nampak ada orang menggosokkan hijau di kepalanya. Datang kata Pak Kijang, yang membawa kami itu Pak Kijang. Orang, Pak Kijang itu orang. Ustaz, kata Pak Kijang, iya Pak, dulu kami sebelum dapat sabun sama sampo, itulah yang kami mandikan. Yang hijau itu Pak, iya, digosokkan ke kepala. Oh, begitu dulu. Karena dia menghilangkan bau-bau lemak-lemak yang ada di badan. Maka dipotonglah limau, segala limau. Limau purut, limau nipis, limau dicampur dengan bunga melati, bunga mawar, bunga, segala bunga. Dimasukkan pula di situ mayang pinang, dimasukkan dalam periuk tanah, dikacau, dimasak. Habis itu dioleskan ke kulit. Tunggu sejuk, kalau tidak masak kulit. Itu tradisi orang Melayu. Biar supaya apa? Supaya malam sembahyang tarawih itu wangi.
Zaman itu kipas angin belum ada. Bayangkan kalau orang tak mandi tiba-tiba sholat tarawih malam itu ramai. Bau ikan salai, busuk. Maka itu ijtihad ulama. Lalu kenapa ada ustadz yang melarang? Tidak boleh mandi belimau. MUI Sumatera Barat mengeluarkan fatwa haram belimau. Lama saya mikir, apa letak di mana haramnya belimau? Rupanya bukan sungainya, bukan mandinya, bukan limaunya. Yang menyebabkan belimau itu haram adalah ada satu yang menyebabkan dia haram. Baduo dia tebat. Itu yang membuat haram. Mandi pakai ban, anak gadis, anak lajang berdua dalam ban. Perginya berdua dia teban. Maka kalau ada anak lajang, anak gadis izin, "Ma, ya, Pak, kami bawa anak bapak yang mandi belimau ke sungai." "Sebentar aja, Pak." "Tidak." Sekali tidak. "Alah, Pak, sebentar aja." "Tidak." Datang istrinya dari belakang. "Kasihlah, Bang, awak dulu lebih parah dari itu." Nikola yang rusak. Oleh sebab itu, maka kita bersihkan ini semua. Mandi ya terserah, mau pakai limau bagus, tak pakai limau tak apa-apa. Sekarang sudah ada Dettol, sudah ada Lifebuoy, sudah ada sampo. Tak ada sampo, rinso itu gosok kan. Penting bersih. Mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustaz? Mandi taubat, maaf cakap macam mandi wajib. Bersih semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bersih. Ustaz Somad, ya, mandi tobat tu mana yang duluan basah Pak Ustaz? Ya terserahlah. Kalau mandinya di sungai Siak, salto dia, kepala dulu. Yang penting basah semua. Melumpeknya dari atas kaki dulu. Terserah. Ustaz, katanya mandi itu mesti di kamar mandi, di sungai pakai basahan. Hilang dosa saya kalau mandi taubat. Kalau mandinya di tengah sungai, bukan aja dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang buat dosa, summa yatatahhar, bersuci mandi, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan silap salah. Usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini. Terserahlah. Allahu akbar kabira boleh, wajhatu wajhiyya boleh, Allahumma ba'id boleh. Tak pakai iftitah sah. Sah salat tak pakai iftitah sah, Fatihah aja. Tapi ibarat makanan nasi sama kecap aja. Kalau mau lengkap pakai iftitah. Habis itu baca ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya apa Pak Ustaz? Terserah. Lama dia milih ayat karena dia hafal Quran. Qori kita. Qul huwallahu ahad. Sah. Kalau cerita sah tak sah. Rakaat kedua Fatihah ayat. Tasyahud salam. Setelah itu banyak istighfar. Yang menjenguk saudara ke rumah sakit, Arifin Ahmad, Eka Hospital, Rumah Sakit Zainab, Awal Bros, rumah-rumah sakit lain, jangan lupa ajarkan saudara kita yang tergolek, terbaring, yang tak bisa mandi itu tayammum. Air matanya meleleh mengenang bulan puasa. Apa yang kau tangiskan saudaraku? Apakah kau ingin baca Quran? Apakah kau puasa? Apakah kau rindu mau pulang ke rumah? Apa yang kau tangiskan? Kolak. La ilaha illallah. Awak sangku ingin dosa. Kolak. Ajarkan dia salat sunat taubat. Ambilkan kursi, dek, perawat, ambilkan kursi dulu, letakkan. Mana arah kiblat? Sana Pak. Kenapa tak kalian tulis arah kiblat di atas rumah sakit kalian? Ya, ini kan bumi Riau, bumi Lancang Kuning. Kenapa tak kalian buatkan arah? Memangnya orang Konghucu semua nih.
Tunjukkan dia arah kiblat. Mana arah kiblat? Sana. Dudukkan dia macam di pesawat. Jangan kecilkan hati dia. Jangan marah-marahi dia. Walaupun bapak tu dulu waktu sehat selalu marah-marah sama ibu. Sekarang ibu tenangkan hati. Jangan marah sama. Ini mentang-mentang bapak tu sudah sakit ibu marah. Inilah abang. Udah sakit gini aku juga kan? Dulu minta ampun. Tengok sakit. Sabar ya bang. Solat abang nih anggap aja abang naik pesawat bang. Jangan naik pesawat waktu kita berangkat haji dulu. Arah kiblat. Allahu Akbar. Rukuknya macam mana? Sikit aja. Sujudnya macam mana? Agak banyak sikit. Dah, tak bisa lagi duduk Pak Ustaz. Tulang belakang sudah patah. Merengkan ke arah kiblat. Mana kiblatnya? Sana, miring. Baring, miring. Tak bisa miring Pak Ustaz. Rapuh sudah tulang, osteoporosis, telentang. Mata aja berkedip. Allah. Tak juga bisa bungkus. Ada cerita lagi. Nah, pokoknya selama dia sehat, selama dia masih hidup, masih bernyawa, ajarkan tayamum. Bawa tanah, tu ada tanah-tanah yang kering, debu, jangan yang basah, cium. Tak ada bau kencing kucing, masukkan ke plastik, bawa. Letakkan ke koran, letakkan di atas talam atau piring yang lebar, nampan. Letak itu, ajarkan dia bertayamum. Kul sekali, pemukul sekali. Dah, pukul lagi sekali. Buka. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Tidak pakai kumur-kumur. Pula disuruhnya masa. Nah, 1 kali tayamum untuk 1 sembahyang. Kalau sembahyang wajib, tapi kalau sembahyang sunat bisa 1 kali tayamum, sembahyang duha bisa, salat isyraq bisa, salat tarawih bisa. Tapi kalau untuk maghrib sama isya 2 kali tayamum. Itulah yang paling penting. Masuk suara azan ke telinga dia dari Masjid Darul Abrar samping DPR. Dia di rumah sakit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup suara azan ke telinga. Sedih dia memandang, meleleh air mata. Ibu yang ada di samping pun sedih juga menengok, tapi tak tahu mengajarkannya bagaimana. Ini pentingnya. Jadi jangan kita pentingkan yang sehat aja, yang sakit lebih mementingkan lagi. Ingat Allah. Hatinya gundah gulana, hatinya kacau balau, maka ingatkan dia pada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Saya apa perlu sholat sunat taubat Pak Ustaz? Dosa saya kan tak ada. Tak ada dosa kata dia. Begitu dibuka biji mata dosa. Asal terbuka mata ini dosa. Tertutup aja dosa. Apalagi terbuka. Tertutup teringat. Ya kalau yang diingat bini awak, kalau bini uang. Oleh sebab itu kita ini banyak dosa. Makanya kita banyak beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata imam? Astaghfirullahalazim. 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 Kenapa kita beristighfar sesudah sembahyang? Bukan kita berzina, bukan kita minum khamar. Kenapa beristighfar sudah salat? Ya Allah, aku minta ampun. Tadi mulutku mengucap Allahu Akbar, tapi hatiku ingat kunci. Tadi mulutku mengucap Allahu Akbar, tapi hatiku ingat gotah. Tadi mulutku mengucap Allahu Akbar, tapi hatiku ke mall SKA. Oleh sebab itu minta ampun. Astaghfirullahalazim. Setelah kita bersih kepada Allah, bersihkan kepada sesama manusia. Taubat nasuha sudah. Yang kedua, bersihkan kepada sesama manusia, menyambung tali silaturahmi.
Ini kalau tak dibuat acara nih, tak jumpa saya sama Pak Eri. Saya jumpa beliau dulu di kantor bersama. Entah masih di kantor bersama, entah tidak lagi. Dengan Pak Haji Zamzami, dengan kawan-kawan ustadz-ustadz lain di kantor bersama. Ramadan 2 tahun yang lalu. Setelah itu kami tak ada jumpa di alam nyata, di alam gaib aja. Lewat WhatsApp, lewat HP. Ini berjumpa lagi, alhamdulillah. Ini kalau kita tak buat berjumpa begini lain. Banyak jamaah-jamaah tak jumpa sama saya langsung. Begitu jumpa, heran dia. Saya lama selama ini jumpa sama Ustaz nengok di YouTube aja. Alhamdulillah jumpa Pak Ustaz. Gimana kesannya? Bagus saya nengok YouTube lagi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya ceramah ke Rokan Hilir. Sudah hampir perbatasan Sumatera Utara. Sudah lewat ujung Tanjung, lewat Simpang Benar. Ini hebatnya Riau nih. Keluar dari Pekanbaru Simpang Bingung. Wala 7 jam awak abau dapet Simpang Benar. Lewat Simpang Benar ujung Tanjung lewat. Nah, saya ceramah situ. Pujut, lewat Pujut lagi. Masuk ke dalam. Masyarakat situ macam udah kenal lama sama saya. Saya baru pertama kemari Pak. Iya. Bapak kok macam udah kenal lama sama saya. Kami selalu mendengar suara Ustadz dari Radio Islamic Center Pasir Pangarayan. Kami sambil menakik gotah mendengar ceramah Ustadz. Kami sangkutkan di situ, kami takik gotah. Jadi ikut Ustadz Samad. Iya. Bayangan kami suaranya besar gitu dia. Lain lah Pak. Jadi makan saya itu habis untuk suara semua. Jadi menyambung silaturahim. Ma min muslimaini, 2 orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa dia malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Dari mulai parkir jumpa, Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kalau kita ditanya orang sehat jangan marah. Ini banyak, saya pernah nanya bapak-bapak, dia tak kenal sama saya. Sehat Pak, karena sehat lah aku bisa datang. Kalau tak sehat mana datang? Ketus sekali ngomong. Janganlah gitu. Maksud dia sehat tuh dia mendoakan. Ini mau marah aja bapak. Untung saya sabar waktu itu. Kalau sempat saya marah juga, syukur dah aku tanya nanti. Kalau tidak, jumpa, Assalamualaikum. Kalau jumpa sama orang tuh salaman, tengok mukanya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ini enggak, tentang kaya, tentang pejabat. Tangan ke sini, muka ke sini. Ya, sebentar ya. Ya, siap. Sombong ente. Orang tuh dihargai. Anak-anak kecil, walaupun dia anak kecil, dihargai, dihormati. Salam. Malam tadi saya tausiah di Naumbai. Keluar dari air tiris, masuk belok kanan, masuk ke dalam, sebelum masjid jami yang tak pakai paku, masuk ke desa Naumbai. Ceramah di dalam, datang anak-anak kecil. Anak-anak kecil salaman. Ustaz Somad, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak ini kenal. Duduk satu di samping saya. Saya tanya, kamu kenal sama saya? Iya Ustaz. Dari mana? Ayah kami selalu nonton Ustaz. Jadi kalau ayahnya hobi dengar ceramah, anaknya kenal Ustaz. Tapi kalau maknya hobi infotainment, anaknya kenal artis. Oleh sebab itu maka guru kencing berlari, maka murid kencing maraton. Maka orang tua inilah yang mendidik anak-anak ini. Dah, silaturahim. Makanya ada tradisi. Saya dulu sekolah di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Saya tinggal di asrama. Kami anak asrama itu kalau seminggu sebelum puasa itu tak pernah masak di asrama. Tiap malam undangan ke rumah makcik pulan, umbangan ke rumah pakcik pulan, undangan ke duri menyambut bulan puasa. Sekarang baru saya sadar, rupanya undangan itu untuk apa? Menyambung tali silaturahim. Diundang anak-anak, diundang. Jadi bapak ibu yang mengundang anak yatim, mengundang fakir miskin, mengundang sahabat kerabat tetangga di rumah-rumah, lanjutkan, bagus. Itu dalam rangka menyambung tali silaturahim, menyambut puasa. Ada ceramah dari ustadz, baik, sekedar berdoa saja, tapi jangan siksa anak yatim. Kami dulu diundang di Air Molek itu,
asal sudah mau puasa. Begitu diundang, maghrib datang, habis selesai maghrib, isya ada yang ngundang isya, habis itu pulang. Ini di Pekanbaru banyak orang diundang anak yatim dari jam 5 sore, suruh baca Yasin 3 kali, pucat mukanya baru selesai. Saya sampaikan ke keluarga, sahabat, kerabat, tetangga, suruh aja dia baca Qul Huwallahu 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul Minas sekali, Fatihah sekali, baca doa. Dah. Habis itu apa yang mau dikasih, kasihlah. Salam-salaman. Salam kan, usap kepala anak yatim. Salamkan duit, sapu kepala anak yatim. Dulu gitu aja. Dulu cuman salam, sapu kepala. Sekarang dah. Salam, sapu kepala, selfie dulu. To update status. Mengingatkan kawan sahabat tentang menyambung silaturahim bagus. Tapi menceritakan amal kita jangan. Pergi ke panti sana. Datangi panti Muhammadiyah, panti macam-macam. Datang, Pak, ya berapa anak yatim di sini? Ada 200 orang. Tolong, saya mau bawa ke rumah. Semuanya? Enggak, 5 orang aja. Ya tentu kita kan bagi-bagi. Bapak 5, Bapak 5, Bapak 5, Pak Jalal 10, Pak Eri 10. Habis juga dia. Dibagi-bagi. Inilah. Saya jumpa sama Pak Yazid. Pak Yazid ketua panti yang di belakang Koki Sunda. Belakang Koki Sunda ada panti itu 200 anak. Ada yang tak punya mata, dibuang neneknya, diperawat sama Pak Yazid. Ada yang dititipkan mahasiswi. Mahasiswi tak punya suami, balik kampung tak bawa ijazah, malu bawa anak. Dititipkannya, Pak saya titip anak ya, 3 bulan nanti saya ambil ya. Udah berapa bulan Pak Yazid? Lah 5 tahun tak diambil-ambil. Kata Pak Yazid, saya Pak Ustaz pernah diundang di Pekanbaru ini menyambut puasa. Terus dijemput pakai mobil, bis, kami pun berangkatlah. Sampai di situ kami terkejut Pak Ustaz. Kenapa? Yang menyambut kami itu pakai jilbab tapi pakai celana pendek. Di mana Pak? WTS. Terus gimana? Tak mungkin saya pulang, saya ikut di situ. Anak-anak yatim. Apa pesan dia Pak? Bisiknya ke telinga saya, kata Pak Yazid. Pak Yazid doanya panjang-panjang ya. Ternyata di dalam hati WTS itu pun ada kebaikan, ingin menyantuni anak yatim. Kira-kira diterima tak itu Pak Ustaz? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Pak Yazid nanya saya, ini gimana Pak Ustaz? Udah lewat mau dibalikkan mana bisa lagi? Habis sudah. Dia nanya 3 tahun yang lalu. Dan kita tak pula mungkin bertanya, Pak besok datang ke tempat kami ya, ini WTS apa PSK, kan tak mungkin. Tapi ternyata manusia tak bisa membohongi dirinya. Dalam hatinya yang paling dalam ada sisa-sisa kebaikan. Seorang WTS memberikan minum seekor anjing, 3-tiganya tak baik. Anjing najis kotor, WTS perempuan tak baik. Mengambil air dan letakkan di dalam sepatu, sepatu pun kotor, tapi Allah menghapuskan dosanya. Kenapa? Karena dia ada kebaikan dalam hatinya. Tapi ini kisahnya sebelum Nabi Muhammad. Adapun WTS yang tadi tak masuk surga gara-gara itu. Jangan pula ini dijadikan dalil. Tapi sekedar bercerita bahwa dalam hati kecil kita ada ingin berbuat baik, berbagi kepada orang. Barulah kita masuk dalam keadaan hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Tetangga, sahabat, kerabat sudah berkumpul di masjid. Ini yang tidak buat lagi di rumah-rumah cukup, karena di masjid sudah. Tapi yang mau buat jangan gara-gara ini tak jadilah kami buat. Tetap buat, tak jadi masalah. Lalu setelah itu pahami Ramadan ini dengan baik. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Masjid-masjid di Pekanbaru banyak. Dari awal pengurusnya sudah pergi ke tempat penyewaan tenda, www.sewatenda.com. Pak, kami sewa tenda ya untuk 10 malam. Loh, Ramadan kan 30, 10 aja lah. Paling 10 pertama itu aja yang ramai. Ini kok bisa begini? Berarti dia pahami Ramadan itu hanya ikut-ikutan saja. Ramadan adalah bulan pelatihan. Latihan apa? Latihan ke masjid tiap malam. Tarawih ke masjid, tarawih ke masjid, tarawih ke masjid, tarawih ke masjid, tarawih ke masjid. Maka kata pepatah Melayu, Allah bisa karena
Biasa. Ambil kotak Indomie, masukkan burung merpati, ikat sayapnya pakai karet. Ini praktek langsung nih. Balik dari sini, sebelum balik ke rumah, singgah ke toko, ke warung, beli kotak, minta kotak. Pulang ke rumah, beli merpati sepasang, masukkan, ikat pakai karet, kasih beras. 7 hari, jangan lama-lama. 7 hari saja. Setelah itu lepaskanlah. Burung merpati akan terbang sejauh mata memandang. Tapi nanti petang dia akan balik pulang. Dia tahu di mana letak sarangnya. Berapa lama dia diikat? 7 hari 7 malam. Orang Islam diikat 30 hari 30 malam. Selesai Ramadan tak tahu dia balik ke mana. Habis Ramadan, sholat kita ke masjid, yang tinggal pemain inti juga lagi. Oleh sebab itu banyak Ramadan yang gagal. Bulan Ramadan bulan pelatihan ke masjid. Tak ada orang tak sholat berjamaah ke masjid, tapi dibawa itu keluar Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, laki-laki tidak ada hadis sholat di rumah sampai hari ini. Kalau ada tolong kopikan, kirimkan ke WhatsApp saya. Tidak ada hadis laki-laki sholat di rumah. Laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, alhamdulillah. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Yang sholat di rumah, sholat di masjid. Adapun perempuan mau sholat tarawih, silakan. Ustaz, suami kami melarang kami sholat tarawih di masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan datang ke masjid. Silakan datang. Hanya saja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Udah tahu mau ke masjid dipakai celana sempit. Banyak orang masuk paret gara-gara nengok. Udah tahu mau ke masjid dipakai make up. Oh, malam pula. PLN pemadaman bergilir, lupa menengok dalam kaca, asal pasang saja. Sampai di masjid barulah orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Sebelah hijau, sebelah biru. Ini kan mau ke masjid, bukan mau ke hotel. Ini kan mau ke masjid. Andai ke hotel sekalipun tak layak pakai solek-solek jahiliyah. Datang ke masjid mau beribadah. Anak dibawa Pak Ustaz, anak dibawa. Nanti kalau anak dibawa ribut Pak Ustaz. Ya anak-anak ya ribut, bapaknya aja ribut, apalagi anaknya. Anak-anak dibuat satu sop khusus di belakang. Tiru Masjid An-Nur, Masjid Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Itu dibuatkan di belakang anak-anak khusus. Saya masuk ke dalam, saya tengok ada pakai jubah hijau, pakai topi hijau, jubah hijau, pakai rotan panjang. Ini untuk mukul anak-anak? Enggak, lantai aja Pak Ustaz. Saya diberi tugas untuk menjaga anak-anak, dipukulnya lantai. Diam! Anak-anak itu pun diam. Kenapa tak kalian pukul anaknya? Kalau anak kami pukul datang, bapaknya buat perang panjang Pak Ustaz. Jadi anak-anaknya dicampur sama bapak-bapak. Bapak ini kebetulan pakai kacamata. Waktu sholat dilepasnya kacamatanya, diletaknya di bawah. Anak ini pula asyik lari-lari. Bapak itu pun hilang khusyuknya. Asal dia menengok anak itu, katanya. Kita ni mau sholat, tapi meninggalkan anak di rumah tak bijaksana. Membawa ke masjid itu pun tak bijaksana kalau tak diatur. Nah, oleh sebab itu maka jalan tengah. Jangan tinggal di rumah, jangan berkeliaran di masjid, tapi diatur satu sop khusus. Nanti yang tak sholat tarawih ikut itu, dia buat sholat khusus. Dia tetap dapat pahala jamaah. Sama macam penjaga imam Masjidil Haram. 10 polisi tak sholat, mengontrol, menengok. Kenapa itu dijaga Pak Ustaz? Memangnya ada teroris? Teroris tak ada. Orang berebut dengan imam itu saking sayangnya disundulnya imam. Dia mau menyundul Hajar Aswad, mau cepat. Oleh sebab itu maka dijaga 10 polisi penjaga, bodyguard dari Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga. Ini bedanya di tempat kita imam tak dijaga, makmum pula dijaga. Nah, ini penting. Lalu kemudian selama bulan Ramadan ini jangan saling salah menyalahkan. Nanti ada yang beda-beda sedikit menyalahkan. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud,
Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Dari mana datangnya ini tasbih-tasbih di celah-celah tarawih ini? Itu datangnya dari kata Syekh Atiyah Soqar, bukan kata saya. Mufti Mesir Al-Azhar, Mufti Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Soqar. Ketika mereka sholat tarawih dulu di Makkah, selesai 2 rakaat mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang tak sanggup tawaf baca Quran. Maka itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah. Hanya saja pengurus masjid supaya cepat ditulis pakai teks, biar supaya bila itu ada yang dibacanya. Subhanal malikil ma'bud. Karena kalau tak ada tulisan dia ngawur, tak apa-apa. Ma'bud, mawjud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Tulis. Nah, di ujungnya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Jelas dia. Karena saya kadang sholat kalau keluar kota singgah di masjid-masjid di tepi jalan, tak apa-apa kata dia. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Itu selawat apa menyenggak-nyenggak Allah Ta'ala. Bayangkanlah pengurus masjid Alhamdulillah membawa proposal minta bantuan ke Pak Gubernur Andi Rahman. Tiba-tiba sampai ke kantor gubernur, Pak Kabak Kesra mempersilakan jumpa. Sak semen, satu kerikil. Kata Pak Andi, security, kau bawa gilo kau. Coba dia datang, Pak Andi, tolonglah kami datang dari masjid Alhamdulillah. Tolonglah kami kasih 5 sak semen. Tak ada semen kerikil pun jadi. Itu lembut hati Pak Gubernur mendengar itu. Kata dia, hatiku lembut mendengar kalian, balik saja dulu nanti menyusul. Nih, berlembah lembut. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah tadarru'an wa khufya, dengan menundukkan diri dan dengan sikap khusyuk kepada Allah. Nanti kalau imam itu berdoa atau Bilal berdoa, diaminkan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Di hadis riwayat Aisyah, kata Aisyah, nanti kalau malam Ramadan aku ingin jumpa Lailatul Qadar, andai aku berjumpa, apa doaku ya Rasulullah? Jangan kau berhenti mengucapkan Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa, habis itu doa selamat yang panjang-panjang. Saya dibawa Pak Herman Abdullah dulu waktu zaman Pak Herman acara safari Ramadan, dibantai imam tu berdoa setengah jam. Pertama jamaah semangat begini, lama-lama konek bayang. Udahlah tadi kolak 2 mangkuk, anyang 2 piring, asam podeh bau, ditambah pula doa setengah jam. Apa tak kumat darah tinggi dia. Maka kalau saya berdoa tak banyak-banyak, doa sedikit aja. Pertama orang tua dulu, amak ayah itu dulu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua istri sama anak, itu ring 2 tu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga doa selamat 10. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Habis Rabbana atina. Dah cukup, selesai. Nanti selesai salat berjamaah semua, barulah doa masing-masing. Tentu doa ibu sama doa bapak lain. Doa bapak sama doa saya lain. Bapak Iko minta doa hujan, ini minta panas.
Loh kok lain? Yang ini pokok karet, yang ini gotah. Itu lain kok. Orang tanam gotah tak mau hujan. Orang sawit pula minta hujan. Makanya jangan tanam sawit sama gotah. Yang lain orang lain doa. Pak Ustaz, saya tak bisa doa bahasa Arab Pak Ustaz. Bahasa awak. Yang penting doa itu 4-nya bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Habis minta kepada Allah. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jogja. Jauhkan dia dari narkoba, jauhkan dia dari zina. Jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia DO. Balik dia cepat bukan baru. IP-nya 4, bisa dia kerja. Kalau bisa PNS, tak bisa honorer pun tak apa. Kalau bisa jangan lama-lama. Tak ada. Saya Pak Ustaz tak bisa bahasa Indonesia. Ampun tak biasa bahasa Indonesia kok. Bahasa awak. Iko banyak mana nak dimintakan nampak tamu alam balaki nang kedua alam babini nang ketiga wacara pulau. Iki wis berang-berang dino bocor ni orang teko piye iki Allah wis ngalor ngidul ngetan. Allah Maha tahu. Ini ada orang berdoa tak berbunyi sama sekali. Tak pun diminta. Kok kenapa tak berbunyi? Allah Maha tahu apa yang ada di dalam. Bukan masalah Allah. Allah tu Maha tahu, tapi kitanya. Ini masalah kita. Allah tak usah kita kaji. Maka Nabi berdoa mengangkat tangan sampai sahabat menengok putih ketiak Nabi. Sampai ketika Nabi berdoa, datang Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar mengambil jubah sorban Nabi jatuh. Hasbuka, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Tapi Rasul tetap berdoa semalam suntuk. Ini ada orang di malam Ramadan tak mau berdoa. Orang asik berdoa, dia asik juga main HP. Orang berdoa begini, dia dua tangan juga. Kok kenapa tak mau berdoa? Yang lama aja belum kabul lah, boleh nambah baru. Sombong berdoa. Hanya saja kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan kuat-kuat. Ibu misalnya suaminya bolak-balik keluar kota lalu dia cemburu, itu yang kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir. Yang kuat-kuat. Nanti dengar kawan sama siapa kau? Tak kepada Allah SWT. Berdoa jangan terlalu ini terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah yang mau dijual bersempadan dengan Pak Airi, sebelah kanan sebelah kiri dengan Pak Jalal, panjang 25 meter kali 35. Harga masih nego lagi. Tak perlu. Pula terlalu detail. Tapi yang pula terlalu umum. Ini doa umum. Sebenarnya banyak yang mau aku mohonkan kepada engkau, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu persatu. Karena aku yakin kau tahu yang aku mau. Jangan. Minta kepada Allah. Malam-malam Ramadan minta. Selesai berdoa, jangan balik ke rumah, jangan pulang ke rumah, dibukalah Quran. Ada qori awak, satu orang qori. Kok qori awak? Dulu di Masjid Ar-Ruhul Jadid Panam, beliau ni juara musabaqah tilawatil Quran Provinsi Riau. Dikumpulkan orang se-Riau ni 6,5 juta penduduk Riau, aku juara satu. Bayangkan, duduk baca Quran, luruskan bacaan. Jangan bangkitkan ego sombong. Kalau awak memang salah, mengaku salah. Adinda qari, kau memang ahli Quran, aku ni tak faham Quran. Kalau aku salah, jangan segan kasih tahu. Ya. Siapa membaca Quran? Al-Mukarram Haji Abdul Somad dulu. Okey. A'udzu. Salah tu bukan a'u. A'u. Nah, satu ya. A'udzu, bukan zu, Pak. Ujung lidah di atas gigi. A'udzu. A'udzu. Dua. A'udzu billahi minas syaitan, bukan syaitan. Sya. Tiga. A'udzu billahi minasy syaitan, bukan ton, po. Sampai tutup Quran balik merajuk. Tak tahu kalian saya ni siapa, ha? Saya ni ustaz ni. Sampai tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko, 6 tahun saya di Arab. Berani kalian menegur saya. Ustaz, mohon maaf Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unta lebih lama lagi. Jadi kalau awak tadarus tu jangan yang dimunculkan saya lebih lama,
saya. Kadang orang ini sengaja dibiarkan salah, bang, dibisikkan dari awal. Kalau nanti ibu itu salah jangan tegur. Kenapa? Nanti kalau kita tegur tak jadi semen 100 sak. Pokak-pokak kan itu telinga. Ini kita ini mau mengaji. Mikrofon tak perlu. Saya pulang dari Dumai jam 2 malam saya dengar suara orang mau kerja mau tidur. 2 suara. Bismillah. Dibuka masjid tengok 2 orang. Kalau mau pakai mikrofon jam 10 cukup. Besok orang mau tidur mau bangun sahur. Bukan kita ini melarang, ini bukan Singapura, tapi juga ada. Bukan kita takut sama orang beda agama. Orang mau tidur besok pagi, mau masak sahur, mau kerja. Habis tarawih, witir, tutup, pulang ke rumah. Jam 10 tidur. Jangan tonton sinetron dari malam pertama. Kalau sudah sinetron itu ditonton malam pertama, pasti akan mengikut episode kedua, ketiga, keempat. Habis Ramadan kita. Sudahlah di luar Ramadan habis, jangan was-was sebelum nonton was-was. Habis. Oleh sebab itu maka, saya sudah ceramah 1 jam. Tadi 4:30, ikut 5:30. Di mana-mana saya ceramah sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. 60 menit. Cuma masjid alhamdulillah tahu dibuatnya 2 botol. Lah bocor jurusan. Yang sebotol tausiah, yang sebotol lagi pertanyaan. Kau akan awak jawab menjelang azan maghrib. Ambo salat maghrib mohon izin di Masjid Nurul Islam, Jalan Kakap di Muko Batre R.